ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik. Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk. Ini bang. No, gimana sih? Sebentar saya tanya, abang tahu nasak mansuk nggak? Gini bang, kalau di Nggak, sebentar dulu bang. Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? saya kurang tapi saya juga kurang terlalu berpengalaman nih, juga. ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kalau itu sebenarnya cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, bang. Sebentar ya. Ayat apa dan surah-surah. Baik. Benar ya. Supaya yang ya. bawah itu kan dia juga lihat, bang. Bentar. Coba kita flashback, karena di dalam Al-Quran itu gimana pun bang nggak akan bisa mencari celah. Karena Al-Quran dari sang pencipta yang sebenarnya, jadi nggak mungkin ada celah Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah. Nggak ada celah, bang. Alhamdulillah itu, bang. Bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran. Iya, masalahnya abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, bang. 106. Oke, kita sambil santai ya bang Idris. Ya, silakan dibacakan bang, yuk. Oke, saya coba. Saya coba lihat 106 ya tadi bang. Ya, Al-Baqarah 106. Kita runut ya bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga. Baik, silakan, yuk. Saya tunggu. Bang. Ke atas. Kisah-kisahnya ya kan kita runut bang. Ayo silakan. Satu ayat kita comot bang gitu bang. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan saya. Silakan. Jadi kita naik ke atas bang ke 105, kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir, bang. Loh, katanya tadi abang bilang Allah campur tangan, tidak akan, bang. Ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, bang. Ya bang, sebentar bang. Nah, supaya abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya bang. Bukan, fokus dulu ke sini bang. Tadi kan abang bilang Al-Quran itu dulu ditulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis ditulang-tulang, dipelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Salah bang. Nah, coba dibaca ayat. Coba abang baca terjemahnya situ. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca diterjemahkan aja bang, nggak bisa bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba abang baca terjemahnya situ, nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahnya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan bang. Abang baca aja situ terjemahnya yuk. Coba baca terjemahnya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja bang, jangan coba dibaca sampai itu. Ayo. Kita memahami itu bang kata. Bukan, sebelum penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Lu lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Ini bagaimana ini saudara-saudara ini? Abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ya bang, karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bang, karena orang yang kuasa ya bang.
ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa, Allah bisa rubah, Bang. Seperti itu, Bang. Iya, berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. Sangat mudah bagi Allah, Bang. Iya, iya. Mudah, Bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul. Bahkan diganti dengan yang lebih baik loh. Makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah pemahamannya lah. Yuk, gimana pemahamannya? Ganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik, Bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus, Bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2 gimana? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Bang, tanya dulu sama. Kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini, Bang, sama seperti ini, Bang. Nah, kayak abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. Lebih kecil. Sama nggak TV, Bang? Sama nggak TV, Bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah, makanya itu tadi. Iya, sama aja, Bang, itu, Bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya Bang Juma malas naik. Kalau Juma memang dia sudah nggak berani dengan saya. Bang, dia sudah ngaku, udah nyerah dia sama saya. Enak, Bang. Kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi, Bang. Bang, berarti kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak? Lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi, Bang. Nah, lebih rendah. Tapi kita jangan berframing. Gini, Bang. Abang jangan berframing. Apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan, Bang. Saya nggak bahas keyakinan ya, Bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta. Bukan, kita nggak bahas keyakinan, Bang. Kalau bahas keyakinan nanti kita debat kusir. Ada sesuatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu tidak baik, Bang. Saya tak seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Bang, sekarang saya tanya, Bang. Yang menciptakan setan. Kita udah jauh tema kita ini, Bang. Nah, kan jadi loncat-loncat kan. Saya tadi cuma bahas tema, Abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, Bang. Intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqyah. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri, Bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari mana, dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu, Bang. Intinya gini, Bang. Sebentar, Bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun, Bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah, Bang. Seperti itu saja, Bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih, Bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja, Bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini, Bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah, artinya khusus untuk Salim saat kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas, makin diceritain kok, Bang. Seperti terkesan Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruqyah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih, Bang. Harusnya diajarkan semua ke-11 istri Nabi kan. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruqyah.
artinya khususan, nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, Itu, Bang. oke Bang, yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang Enggak, bilang dan bahwa kita bilang melihat bahwa timurnya, cara Bang. sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel, maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri, ya kan? Lo gimana? Terus yang bilang bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke. Gini Bang, kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang hadis. Bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Iya, itu karangan kalian lah intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja Bang. Kalau tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Sahlah tidak bersentuhan. Emangnya Sahlah ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada. Ya gimana mau diperah yang nggak bakal keluar Bang? Nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang. Abang jangan. Kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Sahlah untuk menyusui? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang ke sana. Abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya, Bang? Justru itu makanya saya bilang. Kalau Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini. Bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini apa jadi gini Bang? Misalnya kan, ini Sahlah datang nih Bang kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Sahlah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang, bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah, sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu, kan harus seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Oke, baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan, artinya dia merasa dia punya susu, seperti itu Bang. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya atau itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsman nih, itu Quran itu udah sesat Bang. Dah, kalian lagi yang ini lagi. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal keyakinan. Dogma, Bang. Nanti kita debat kusir. Kita bicara saja. Di Al-Quran nggak ada dogma Bang, kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya Bang.
bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup bang, Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis kita pelajari lagi bang, hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan bang. Nah, jadi kalau kita mengambil hadis satu lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa bang, nggak bisa bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali bang Idis, kalau kecuali bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja bang. Intinya. Lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu atau asli? Coba hadis ini. Oh, saya nggak bisa itu bang, nggak ada ranah saya bang untuk mengatakan. Nah, kan? Saya bukan dari perhadisan dari jumhur itu bang. Oke, baik. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih bang Idis ya. Sama-sama bang Ansyari, terima kasih. Jadi bang, sebentar lagi bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya Bang. Ini lebaran 2 hari lagi Bang. Saya tergugah Bang. Alhamdulillah Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar Bang. Alamin. Alhamdulillah nggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya, orang pakarnya kok. Rahim. Harus hadir dalam dada itu bang. Oke. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Mantap bang. Makasih bang ya. Sama-sama bang. Juga ya bang. Selama saya naik di rumah ini saya mungkin agak keras sedikit juga ya bang. Maaf ya bang. Sama-sama bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Oke, saya turunkan ya. Ya selalu. Yuk, assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak mau ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum. Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, yuk silakan yuk kepada teman-teman muslim, silakan tolong. Kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap. Yuk, silakan. Zaman. Saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Nah, ini lagi. Ya, gimana Pak? Aduh, sampai lupa saya nanya. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali membaca. Yang mana lagi? Ini kok dari lomba-lomba baca lagi. Nah, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba baca Quran lagi. Nah, lihat, inilah orang Islam ini. Ternyata mereka ini dari dulu lomba baca Quran. Kau bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari orang Islam. Lomba baca Quran. Sebentar. Ini dari ustadznya sendiri nih. Ini dari ustadzmu sendiri nih. Coba baca ini. Baik. Saya akan bacakan ini. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Dengar nih, pengakuan ustadz kalian ini ya.
Baca Ya. ini baca seribu Al-Quran. Ustaz, nih. Kau bilang kau Sebentar, sudah sabar. 150 kali. Saya sebetulnya malas naik sama kau pada saya. Sabar. Ya, Sabar. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengarin. Jangan balikan dulu. Jangan balikan dulu. Kau baca dulu nih. Kau baca. Tapi tidak memahami Kau baca dulu. senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Lihat, itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini juga pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau bilang 150 kali kau baca Al-Quran. Tidak, bahkan saya tidak pernah menemukan ada dari kalian itu yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau ini kau baca. Nih. Kau baca dulu nih, kau Biar baca. kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana pengakuan seorang ustadz? Bagaimana pengakuan seorang ustadz nih? Ini kau baca dulu, kau baca dulu. Ini pengakuan ustadz nih, dengar. Kau baca dulu ini. Kamu dengar dulu ini pengakuan seorang ustadz ini. Kau baca. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz dapat. Dah, kau tidur aja di bawah.